Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menjelaskan laporan dari UTS Compositional Thinking. Yang pertama dari pendahuluan. Kota Balikpapan mengalami gangguan suplai air yang berulang, khususnya pada kemarau panjang. Fenomena ini dipicu oleh penurunan debit waduk Manggar sebesar 20-35%. Melemahnya tekanan jaringan dan distribusi air yang tidak merata, terutama di wilayah berbukit yang berada di elevasi tinggi. Kondisi ini diperparah oleh infrastruktur pipa tua, kebocoran tinggi, serta manajemen operasional yang masih manual. Latar belakang yang menyebabkan masalah. Berdasarkan gangguan air di Balikpapan bersumber dari beberapa faktor utama. Yang pertama, iklim kemarau. Curah hujan menurun drastis, suhu meningkat, dan konsumsi rumah tangga naik sekitar 12-15%, menyebabkan gap antara suplai dan permintaan air meningkat. Yang kedua, teknik infrastruktur. Lebih dari 60% pipa utama berusia di atas 20 tahun. Tingkat NRW mencapai 33-38%, serta pompa sering terganggu pada jam beban puncak. Yang ketiga, topografi kota. Balikpapan memiliki kontur berbukit sekitar 0-250 mdpl. Setiap kenaikan elevasi bertambah 50 meter, membuat tekanan air turun sekitar 0,5% bar. Yang keempat, manajerial dan operasional. Waktu tanggap perbaikan masih di atas 12 jam. Data distribusi tidak terintegrasi dan jadwal pemeliharaan tidak berbasis risiko. Semua faktor ini membentuk interaksi sistematik yang membuat air cenderung muncul secara berulang dan konsisten pada pola waktu, pola wilayah, pola teknis, serta pola manajerial. Masalah utama, tekanan air menurun secara signifikan sehingga distribusi air tidak merata dan menyebabkan mati air, terutama di wilayah tinggi. Masalah ini merupakan akibat dari kombinasi faktor iklim, teknis, topografi, dan manajerial, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara sistematik, bukan hanya teknis. Potensi solusi yang diusulkan. Berdasarkan hasil analisis dan kerangka compositional thinking, solusi potensial meliputi model prediksi debit waduk dan tekanan air berbasis data historis iklim atau forecasting. Penerapan predictive maintenance untuk mendeteksi kebocoran lebih awal. Perbaikan infrastruktur bertahap, terutama pipa tua dan titik kebocoran berulang. Yang kedua, penjelasan singkat pendekatan compositional thinking atau CT. Compositional thinking merupakan metode sistematis untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara yang terstruktur dan terukur. CT terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil agar mudah dianalisis. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern, yaitu mencari kesamaan, keteraturan, atau tren dalam data atau fenomena. Yang ketiga, abstraksi, mengambil inti permasalahan dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk membangun model konseptual. Yang keempat, algoritma, merancang langkah solusi yang logis, sistematis, dan dapat direplikasi. Dalam konteks masalah air di Balikpapan, pendekatan CT memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih ilmiah, berbasis data, dan menyeluruh. Yang ketiga, dekomposisi. Masalah mati air di Balikpapan dapat dipecah menjadi 5 komponen besar, seperti berikut. Faktor iklim, curah hujan rendah pada musim kemarau panjang. Debit waduk Manggar turun hingga 20-35%. Tanah kering dan berkurangnya daerah resapan air.
Konsumsi rumah tangga naik 12-15% pada suhu tinggi. B. Faktor teknis infrastruktur. Pipa berusia 20 tahun, berkarat, diameter tetap, sambungan lemah. Kebocoran tinggi mencapai 33-38%. Pressure shocks. Pasca perbaikan memicu kebocoran sekunder. C. Faktor topografi dan jaringan distribusi. Elevasi kota bervariasi sekitar 0 sampai 250 mdpl. Setiap kenaikan 50 meter, tekanan turun sampai 0,5 bar. Daerah tinggi seperti Balikpapan Utara, beberapa bagian barat dan selatan paling sering mati air. Faktor manajerial dan operasional. Waktu respon sekitar 12 jam sejak laporan masuk. Data tekanan atau debit belum terintegrasi real time. Komunikasi antar unit teknis lambat. Faktor sosial dan perilaku pengguna. Konsumsi meningkat saat kemarau, memperlebar gap supply demand. Keluhan meningkat 2-3 kali lebih banyak di musim kemarau. Yang keempat itu ada pola atau pattern. Pola yang teridentifikasi membentuk 4 dimensi utama, yaitu A. Pola temporal atau waktu. Mati air meningkat drastis pada Juli sampai Oktober, yang menyebabkannya itu kemarau panjang. Yang kedua, penurunan debit waduk, sehingga penurunan tekanan sistematik. Yang ketiga, keluhan masyarakat naik sekitar 2-3 kali lipat. Yang B, pola spasial atau wilayah. Wilayah tinggi atau berbukit paling sering terdampak. Pusat kota relatif stabil karena dekat pipa primer. Elevasi berbanding terbalik dengan tekanan air. Yang C, pola teknis atau infrastruktur. Teknik kebocoran berulang pada ruas pipa lama, di bagian tengah sampai barat. Pipa sering gagal, tajam beban puncak PLN. Pipa tua rentan pecah setelah tekanan dipulihkan. Yang D, pola manajerial atau operasional. Respon perbaikan lambat sekitar 12 jam lebih. Tidak ada integrasi data digital real time. Informasi gangguan tidak cepat sampai ke masyarakat. Pola hubungan antara faktor. Semua pola di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling memengaruhi. Kemarau, terjadinya debit turun. Debit turun terjadinya tekanan lemah. Setelah tekanan lemah, pipa tua rentan menjadi gangguan meluas. Dari gangguan itu, keluhan masyarakat meningkat. Setelah itu, beban manajemen jadi naik dan responnya menjadi lambat. Akibatnya, mati air di Balikpapan makin luas. Yang kelima, abstraksi. Abstraksi bertujuan menyederhanakan masalah dengan mengekstraksi elemen inti yang paling berpengaruh berdasarkan dekomposisi dan pola. Abstraksi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Abstraksi faktor iklim. Yang pertama ada curah hujan rendah, kedua kelembapan menurun, ketiga suhu tinggi, dan keempat suhu air menurun. Abstraksi infrastruktur waduk dan pipa. Yang pertama kapasitas waduk menurun, kedua pipa tua berkarat diameter tetap. Yang ketiga kebocoran pipa, dan keempat tekanan distribusi rendah. Abstraksi manajerial, pengawasan dan evaluasi kurang, koordinasi antar unit lambat, jangka sorong, ini untuk itu alat mengukur diameter pipa. Ada jangka sorong, mikrometer sekrup, pita ukur diameter, meteran pipa. Dan D, abstraksi topografi, elevasi tinggi dan tekanan rendah, sampai tekanan rendah. Ujung jaringan, supply terlambat. Abstraksi SDM dan sosial,
Yang pertama, perilaku konsumsi meningkat. Kedua, keluhan tinggi saat kemarau. Dan itu penjelasan laporan UTS saya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam.